Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, baru saja mampir di channel saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa supportnya dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan setiap video-video yang saya upload. Oke, bagi teman-teman, di video kali ini saya akan mengangkat satu buah artikel, yang mana dalam artikel ini ada Pak Deddy Mulyadi yang memberikan tanggapan atau memberikan komentar tentang hiruk pikuk pemilu, ya baik itu 2024 atau pemilu-pemilu sebelumnya. Yang mana menurut pandangan Pak Deddy Mulyadi, pemilu ini atau pemilu-pemilu yang sudah biasa terjadi ini kebanyakan dimanfaatkan oleh para politisi-politisi yang mau mengambil suaranya saja. Jadi ketika mau menjelang pemilu itu banyak politisi-politisi yang terjun ke kampung-kampung, ke desa-desa untuk menyampaikan janji-janji manisnya untuk meraih suara. Nah, di sini Pak Deddy menyampaikan tanggapan atau pendapatnya terhadap pemilu yang seperti itu ya. Di sini saya mendapatkan satu buah artikel, ya artikel ini dikeluarkan oleh pojok1.id Purwakarta. Nah, jelang hiruk pikuk pemilu, rakyat pedesaan jadi komoditi politik para politisi musiman, padahal mereka itu adalah inti. Nah, kurang lebih pendapat Pak Deddy seperti itu. Tapi nanti ada beberapa komentar Pak Deddy atau pandangan Pak Deddy tentang politik-politik di Indonesia khususnya ya. Oke, kita langsung saja bacakan ya. Tataran akar rumput pemilih yang berada di setiap pelosok negeri ini selalu dijadikan objek janji-janji politik saat jelang pemilihan umum atau pemilu seperti saat ini. Basis suara di pelosok pedesaan merupakan sasaran empuk janji-janji politik para politisi saat mereka membutuhkan suara rakyat akan berbondong-bondong jualan janji-janji manis. Mereka datang menjelang musim pemilu sampai pemilu berlangsung, kemudian hilang seperti ditelan bumi, hilang tak berbekas ditelan setelah apa yang dicapainya terlaksana. Nah, jadi mungkin politisi-politisi itu kebanyakan ketika menjelang pemilu berbondong-bondong ke bawah, beramai-ramai mengunjungi warga. Tetapi setelah keinginan tercapai, suaranya sudah didapatkan, hilang begitu saja tanpa dekat dengan masyarakat, tanpa berkunjung ke masyarakat seperti yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi selama ini. Makanya kalau kita saat ini terus mendukung, terus mensupport Pak Deddy Mulyadi, mengawal Pak Deddy Mulyadi untuk menjadi minimal gubernur di tahun 2024, ya gubernur Jawa Barat tentunya, itu saya rasa itu sudah tepat sekali. Karena apa? Karena kita sudah bisa melihat ya jejak politiknya atau dari sikap Pak Deddy sendiri ketika menjadi wakil bupati 1 periode, bupati 2 periode, bahkan sekarang ketika menjadi wakil ketua Komisi 4 DPR RI, Pak Deddy tidak berubah, selalu aware kepada masyarakat, selalu care kepada masyarakat, ya selalu dekat dengan masyarakat, merangkul masyarakat. Ya pemimpin seperti inilah yang kita harapkan selama ini ya teman-teman. Kita lanjut dulu. Kemudian akan muncul kembali nanti saat akan menjelang pemilu. Mereka rela turun ke desa-desa untuk mendulang suara rakyat, seolah rakyat di pedesaan merupakan komoditi yang cukup diiming-iming janji manis kemudian ditinggalkan. Hiruk pikuk pemilu kemudian sepi kembali, ya pedesaan kembali lengang ditinggal begitu saja oleh para politisi musiman yang hanya memanfaatkan suara di tataran akar rumput atau pedesaan. Menjelang pemilu dan pilkada, masyarakat desa kerap menjadi komoditi politik. Setelah pesta rakyat berakhir, desa kembali sepi ditinggal dengan segudang janji politik. Nah, di sini Pak Deddy Mulyadi memberikan komentar ya seperti ini teman-teman. Masyarakat desa seringkali menjadi objek politik. Itu mencari populariti, keberpihakan, ilusi. Padahal desa bukan komoditi, tetapi inti, ujar Pak Deddy Mulyadi. Hal tersebut, kata Pak Deddy Mulyadi, bisa dilihat dari gencarnya kunjungan ke desa-desa menjelang pemilu dan pilkada. Para politisi datang saling berganti hanya sekedar selfie. Itu bisa dilihat dari gencarnya kunjungan ke desa menjelang pemilu.
dan pilkada dengan berbagai angle selfie dengan petani, selfie dengan pelayan, dengan berbagai angle ya, selfie dengan pengembala, dengan berbagai atribut politik, ucap Pak Deddy Mulyadi. Kang Deddy menilai setelah konstelasi politik selesai, seringkali desa terabaikan, bahkan terkesan pembangunan tidak berpihak kepada desa. Menurutnya, dana bagi hasil dari pusat ke desa, dari provinsi ke desa, dari kabupaten ke desa harusnya dilakukan dalam sebuah perencanaan yang terarah, sehingga pembangunan di desa ada target pencapaian dalam kurun waktu tertentu. Nah, saya jadi ingat ya sekarang teman-teman, dengan adanya kata-kata seperti ini dari Pak Deddy Mulyadi, yang seharusnya dana bagi hasil itu dari pusat ke provinsi, dari pusat ke desa, dari provinsi ke desa, dari kabupaten ke desa, itu harusnya direncanakan secara terarah ya, supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Ini saya jadi ingat dengan kondisi di Purwakarta saat ini ya. Kemarin itu sempat ramai ya, Bupati Andi Ratna Mustika lebih memilih membeli sejumlah motor dengan dana kurang lebih 6 miliar rupiah hanya untuk membeli beberapa buah motor. Nah, tetapi jalannya sendiri itu tidak diperbaiki. Itu menjadi pro kontra di masyarakat. Kebanyakan sih mungkin yang kontra ya, banyak rakyat yang protes, karena yang kalau misalkan itu dibelikan motor dinas, yang hanya bisa menikmati hanya kepala desa dan yang lain-lain. Tetapi ketika jalannya diperbaiki, masyarakat bisa merasakan, ekonomi bisa meningkat. Karena apa? Akses jalannya lancar. Nah, kita lanjut lagi teman-teman. Sehingga tidak melahirkan program yang berulang, ujarnya. Program yang berulang ini maksudnya yang tidak baik-baiknya. Misalkan program yang ketika pemilu kunjungan ke desa, ketika misalkan sudah selesai pemilu hilang begitu saja. Nah, itu berulang-ulang setiap 5 tahun sekali. Oke. Jika kebutuhan infrastruktur atau jalan, sarana air bersih, irigasi pemukiman warga, listrik, sarana pendidikan, sarana ibadah hingga sarana olahraga ditata berdasarkan karakter budayanya, akan melahirkan desa yang memiliki kekuatan spiritual, estetik yang bermuara pada lahirnya gelombang kepariwisataan. Wow. Ketika kita membangun sebuah desa, listriknya diperhatikan, jalannya diperhatikan, sarananya diperhatikan, itu akan menghasilkan gelombang kepariwisataan. Jadi ekonominya meningkat. Itu yang dipikirkan oleh Pak Deddy Mulyadi. Sampai sejauh itu ya. Selain itu juga, jika semua sudah terpenuhi dalam jangka waktu tertentu, maka desa bisa diarahkan untuk memiliki program investasi. Program investasi tersebut berada di lembaga bisnis dalam bentuk pembelian saham yang nantinya dimiliki oleh masyarakat desa. Sehingga dividennya bisa menjadi penunjang untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan masyarakat desa, pungkas Kang Deddy Mulyadi. Nah, ini teman-teman, kalau kita garis bawahi, kita kutip dari apa yang disampaikan oleh Pak Deddy Mulyadi atau dari pernyataan Pak Deddy Mulyadi, kita mau berpikir apa lagi untuk memilih Pak Deddy Mulyadi untuk terus mengawal, mendukung Pak Deddy Mulyadi menjadi gubernur di tahun 2024. Memang ada beberapa segelintir orang yang bilang, apakah Anda menjamin kalau Pak Deddy Mulyadi jadi gubernur, kehidupan masyarakat akan sejahtera? Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu, saya rasa jawabannya, kalau menurut saya pribadi ya, saya yakin Jawa Barat akan banyak perubahan ketika dipimpin oleh sosok Pak Deddy Mulyadi. Karena apa? Saya melihatnya dari jejak politiknya. Ketika beliau menjabat sebagai wakil bupati, ketika menjadi bupati 2 periode, bahkan sekarang hanya menjadi wakil ketua Komisi 4 DPR RI saja, beliau itu selalu terjun mendekati masyarakat, merangkul masyarakat, membantu masyarakat. Bahkan ini sebetulnya saya udah beberapa kali yang menyampaikan hal ini. Pak Deddy Mulyadi itu tidak segan-segan, tidak sungkan-sungkan untuk menggelontorkan sebagian hartanya untuk dibagikan kepada masyarakat. Ya mungkin beliau banyak penghasilan, banyak misalkan gajinya sekian, tunjangannya sekian, terus ada penghasilan dari mana-mana. Tapi kan kita bisa lihat sendiri berapa banyak
harta beliau yang sudah digelontorkan untuk hanya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Nah, ini kan jarang sekali ya, menurut saya ini jarang sekali sosok pemimpin yang seperti ini. Makanya saya sebagai orang yang tinggal di Jawa Barat sangat berharap sekali Pak Deddy Mulyadi menjadi Gubernur Jawa Barat di tahun 2024. Nah, saya rasa teman-teman juga banyak sekali yang mendukung Pak Deddy Mulyadi untuk maju menjadi calon gubernur di tahun 2024. Di dalam artikel ini sudah jelas ya, beliau menyampaikan bahwa beliau ini seorang politisi, tetapi beliau tidak pernah canggung, tidak pernah sungkan untuk menyampaikan bahwa seorang politisi itu harusnya tidak seperti itu, bukan politisi musiman harusnya. Jadi kapanpun, dimanapun, apapun jabatannya, karena bagi beliau ini ya, bagi beliau posisi itu atau jabatan itu tidak terlalu prioritas, mau itu jadi wakil, mau itu jadi gubernurnya, itu bukan prioritas. Tapi yang menjadi prioritas adalah bagaimana caranya ketika Pak Deddy Mulyadi memegang amanah itu bisa dilaksanakan sebaik-baiknya. Ayo teman-teman, dukung terus Pak Deddy Mulyadi, kawal terus Pak Deddy Mulyadi sehingga Pak Deddy Mulyadi terlaksana menjadi Gubernur Jawa Barat di tahun 2024. Saya rasa teman-teman juga banyak yang setuju, banyak yang mendukung kalau Pak Deddy Mulyadi menjadi Gubernur Jawa Barat di tahun 2024. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video saya dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman di luar sana disehatkan, dimudahkan segala urusannya, dan tentunya semakin sukses. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.